Halo kawan-kawan, apa kabar? Mungkin sebagian dari kita itu agak sebel dengan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Karena di media sosial saya lihat banyak sekali keraguan publik terhadap kapasitas beliau ini akibat dari pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang dia keluarkan saat ditanya oleh wartawan. Saya ingin ngebahas ini dari sudut pandang komunikasi politik, bukan dari sudut pandang ekonomi. Karena dari sudut pandang ekonomi pasti sudah sangat banyak sekali yang ngebahas beliau ini. Tapi saya tertarik sekali membahas beliau dari sudut pandang komunikasi politiknya. Karena berkaca dari hasil demo besar-besaran kemarin, itu dimulai dari pernyataan yang near empati dari anggota DPR RI kita. Sehingga inilah yang menimbulkan gelombang protes yang berujung pada demo besar-besaran kemarin itu. Kenapa saya mengambil teori respon publik dari Dennis McQuail ini? Karena ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita hari ini. Bangsa kita atau sebagian dari masyarakat kita itu cenderung tidak memahami konteks secara keseluruhan. Mereka hanya mengambil sesuatu yang menurut mereka penting untuk dibahas. Padahal yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini yang dianggap kontroversial di tengah masyarakat ini sebetulnya benar. Contoh, ketika beliau ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapannya soal gerakan 17+8. Beliau jawab bahwa gerakan ini hanya mewakili sebagian kecil dari populasi. Timbullah gelombang protes bahwa seolah-olah Menteri Purbaya ini menganggap remeh gerakan ini. Kalau kita lihat faktanya bahwa 17+8 ini kan memang berangkat dari media sosial. Pengguna media sosial Indonesia itu per 2025 ini berjumlah 50,2%. Dan usia yang banyak protes atau ikut menyuarakan tagar 17+8 ini adalah usia 18 sampai 35 hingga 40 tahun. Artinya kalau dari data pengguna media sosial itu sekitar 30%-nya, 30 sampai 35%-nya. Dan yang dia sampaikan ini memang benar bahwa hanya 30% masyarakat sebetulnya yang protes. Tapi pesan ini tidak dimaknai sebagai pesan yang benar, tapi malah dianggap meremehkan gerakan dari 17+8 ini. Terus pernyataan beliau yang bilang bahwa ketika beliau berhasil menumbuhkan ekonomi 6-7%, itu nggak akan ada lagi masyarakat yang akan protes. Masyarakat akan sibuk bekerja, masyarakat akan sibuk menikmati hidup. Ya memang pernyataan beliau ini benar, nggak akan mungkin ada gerakan demo atau gerakan protes kalau ekonomi masyarakat kita itu baik-baik saja. Lagi-lagi yang disampaikan benar, tapi seolah-olah ini dianggap kepedean dan segala macam. Atau saat banyak orang mempertanyakan soal kemampuan beliau untuk menggantikan Bu Sri. Beliau bilang bahwa beliau punya pengalaman 15 tahun di pasar dan dia bisa memperbaiki ekonomi. Terkesan ini kepedean, terkesan ini overclaim. Nah inilah yang saya maknai bahwa Pak Purbaya butuh seorang juru bicara. Karena pesannya yang baik itu bisa dikemas dengan pernyataan yang bisa menyenangkan hati masyarakat. Karena kalau kita kutip dari teori McQuail tadi bahwa publik itu hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Sehingga Pak Purbaya harusnya, kalau istilah anak sekarang itu tidak perlu oversharing gitu. Masyarakat kita atau sebagian dari masyarakat kita itu mungkin tidak paham dengan pertumbuhan ekonomi, manfaatnya apa, stabilitas pasar itu manfaatnya bagi masyarakat apa. Masyarakat itu cuman ingin ekonomi mereka membaik, pendapatan mereka naik, bahan-bahan pokok itu bisa terjangkau harganya. Ini kan yang diinginkan sebetulnya oleh masyarakat kita. Nah, sebagai Menteri Keuangan, dia itu cukup menjawab bahwa apa yang dia lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan, perputaran uang akan jauh lebih maksimal, pasar-pasar akan kembali ramai, pembeli ada tumbuh geliat ekonomi, ada kepastian untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ya, inilah yang sebetulnya yang ingin didengar oleh masyarakat kita gitu. Kan oversharing soal kapasitas beliau. Dan saya sangat meyakini bahwa beliau ini adalah orang yang betul-betul praktikal, orang-orang yang paham dengan ekonomi. Sehingga dia bisa berkomentar seperti itu, atau pernyataan-pernyataan yang dimunculkan di publik, itu memang pernyataan-pernyataan orang yang paham dengan medannya gitu. Cuman kesalahan beliau hanya dalam pengemasan komunikasi publiknya ataupun pengemasan komunikasi pesan politik yang tidak tersampaikan dengan cara yang baik, yang pada akhirnya masyarakat tidak menangkap apa sih tujuan dari beliau ini. Dan kita berharap pernyataan-pernyataan yang bisa memunculkan percikan api di tengah masyarakat kita tidak terjadi lagi. Karena hari ini api kecil itu bisa akan menjadi bara yang besar di tengah masyarakat kita. Dan kita tidak ingin negara kita seperti Nepal. Nepal hari ini itu udah
kolaps, negara kolaps. Karena jika kita terus-terusan seperti itu, yang dirugikan negara kita juga, ekonomi akan hancur, anjlok dan segala macam gitu. Dan jangan sampai pejabat kita malah memunculkan sentimen negatif dengan pemerintahan kita gitu. Makanya saran saya kepada Pak Purbaya, hire seorang juru bicara, karena ini juga pernah dilakukan oleh Pak Prabowo semasa jadi Menteri Pertahanan. Semua pernyataan-pernyataan publiknya diurus oleh juru bicaranya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi merepotin atau mempermasalahan kerja-kerjanya gitu.